Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Pernahkah Anda benar-benar merenungkan kalimat ini? Sebuah kebenaran yang sederhana tapi sering banget kita lupakan, ya kan? Anehnya justru hal-hal yang paling kita kenal, yang paling akrab dalam hidup kita sehari-hari, malah itu yang paling sering kita anggap biasa aja. Kita jadi kehilangan rasa takjub, kehilangan keistimewaannya. Nah, paradoks inilah yang ternyata dialami oleh Yesus sendiri. Dan bukan di tempat yang asing loh, tapi justru di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Keakraban yang seharusnya menumbuhkan penerimaan, malah berbalik menjadi penolakan. Coba kita bayangkan situasinya. Yesus ini kan pulang kampung. Di mata orang-orang Nazaret, dia itu anak Yusuf, si tukang kayu yang mereka lihat tumbuh besar. Jadi ekspektasi mereka itu sederhana saja, mereka pengen lihat pertunjukan, pengen lihat mujizat lokal yang bisa bikin mereka bangga. Tapi kan realitas misi Yesus itu jauh lebih besar dari itu. Dia datang bukan sebagai selebritas lokal, tapi sebagai utusan Allah yang membawa rahmat untuk semua orang. Jadi waktu mereka menuntut tanda dan mujizat, apa yang Yesus lakukan? Ini dia yang menarik. Dia nggak menuruti kemauan mereka. Sebaliknya, Yesus justru mengingatkan mereka pada kisah-kisah yang mereka kenal betul dari kitab suci. Kisah Nabi Elia yang membantu janda dari Sarfat dan Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman, orang Syria. Apa persamaannya? Keduanya itu orang asing, bukan dari bangsa Israel. Lewat dua cerita itu, pesan Yesus jadi sangat tajam dan jelas. Rahmat Tuhan itu nggak bisa dikurung dalam kotak ekspektasi kita. Rahmatnya itu nggak terbatas hanya untuk satu bangsa atau satu tempat. Rahmat itu mengalir bebas kepada siapapun yang hatinya terbuka. Lalu bagaimana reaksi orang Nazaret? Bukannya merenung, mereka malah tersinggung, marah besar. Saking marahnya, mereka sampai mengusir Yesus keluar kota dan coba bayangkan, mencoba melemparkannya dari tebing. Ini jadi gambaran yang jelas banget ya, betapa cepatnya hati kita ini bisa mengeras ketika Tuhan ternyata nggak bertindak sesuai skenario yang sudah kita susun di kepala. Anda tahu, para bapak gereja seperti Santo Ambrosius melihat momen ini sebagai sebuah isyarat yang sangat penting. Ketika umat pilihannya menolak, Tuhan justru mencari mereka yang hatinya terbuka, dimanapun mereka berada. Ini menegaskan kalau keselamatan itu bukanlah hak eksklusif, melainkan anugerah yang tersedia bagi semua, ya semua yang beriman. Oke, sekarang mari kita tarik kisah ini ke dalam diri kita sendiri, terutama di masa Prapaskah ini. Karena kisah Nazaret itu bukan sekedar cerita tentang sebuah kota di masa lalu loh. Ini adalah cermin bagi kondisi hati kita masing-masing. Jadi pertanyaannya menjadi sangat personal. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita ini sudah membangun Nazaret kita sendiri di dalam hati. Sebuah tempat nyaman di mana kita merasa sudah terlalu akrab dengan Tuhan, sampai-sampai kita malah membatasi caranya bekerja. Seperti apa sih bentuknya? Mungkin kita sudah sangat terbiasa dengan rutinitas doa, misa, dan sebagainya, sampai kita nggak lagi peka sama sapaannya yang segar dan baru. Atau mungkin kita sulit sekali menerima kalau Tuhan bisa berkarya lewat orang yang jujur saja kita nggak suka. Atau lewat peristiwa yang sama sekali di luar harapan kita. Kita hanya mau firman yang menghibur, tapi menolak mentah-mentah firman yang menegur. Nah, ini membawa kita ke inti renungan hari ini. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk membongkar Nazaret yang mungkin sudah kita bangun di dalam hati dan menggantinya dengan sebuah keterbukaan yang total. Kita diundang untuk menerima Yesus secara utuh. Artinya apa? Ya kita terima sabdanya saat itu terasa manis dan menghibur. Tapi kita juga harus siap menerima sabdanya saat terasa tajam dan mengoreksi. Kita harus siap menerima panggilannya untuk berubah. Bahkan jika itu terasa sangat tidak nyaman. Karena hanya dengan cara inilah rahmatnya bisa benar-benar tinggal dalam hidup kita dan mengalir melalui kita kepada orang lain tanpa pandang bulu. Jadi, yuk kita waspada. Jangan sampai keakraban kita dengan hal-hal rohani justru membutakan kita dari karya Tuhan yang nyata yang sedang terjadi di hadapan kita. Pada akhirnya, sabda Yesus di Nazaret itu masih terus bergema sampai hari ini. Mungkin benar, seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Akan tetapi, bagi siapa saja, di mana saja, yang membuka hati dengan iman, rahmat Tuhan itu tercurah tanpa batas. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.